BTTH Kaisar Api, episode 586. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pelindung surgawi, kekuatan jahat Fa yang mengerikan dengan cepat mengikis sisa kekuatan hidup Hades. Dengan pengikisan tersebut, napas terakhir di tubuh Hades justru melonjak dan pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Itu selalu langkah yang salah. Pada saat itu, mata Pluto perlahan tertutup dan penyesalan yang mendalam muncul di hatinya. Tidak ada senjata ilahi, tidak ada api suci yang mirip dengan benda suci langit dan bumi, tidak ada berkah dan restu malaikat. Dan sekarang pertunjukan sihir kecil sudah menjadi batas kemampuannya, tetapi dia terlalu enggan untuk menggunakannya dalam menghadapi 3,5 dewa. Hades zaman sekarang, tidak mungkin. Hahaha, kita memenangkan pertempuran ini. Wajah Shenran tiba-tiba berubah masam, dan suara mengamuk pelindung surgawi terdengar di setiap sudut dunia bawah, dengan niat jahat yang menakutkan. Dalam sekejap, ketika Raja Kegelapan memusnahkan makhluk jahat itu, situasi di bawah menjadi semakin tegang. Menghadapi situasi ini, bahkan dia pun tidak bisa terlalu banyak ikut campur. Menyusul langkah tak terduga Tianhu Fa, hati para tokoh kuat yang tak terhitung jumlahnya terasa mencekam. Pluto, klan Xiao, mulai sekarang, kalian pada akhirnya akan menjadi tawanan kami. Daya hisap tak berujung itu membentuk pusaran jahat yang begitu besar sehingga mendistorsi segalanya, melahap kekuatan Pluto dan lainnya, lalu mengubahnya menjadi kekuatan paling murni, memberi nutrisi dan memperbaiki penjaga langit. Putra Tuhan di pihak lain juga membantu pihak yang terakhir. Tampaknya pertempuran di dunia bawah saat ini sudah menjadi sesuatu yang pasti akan terjadi. Ledakan, keputusasaan perlahan-lahan meresap ke dalam hatinya, tetapi tak seorang pun merasa menyesal. Sesaat kemudian, suara keras yang mengguncang selama 9 hari tiba-tiba terdengar dari dasar dunia ini. Pada saat suara itu terdengar, suhu seluruh dunia meningkat tak terkendali, dan aura menakutkan yang telah mengalami pasang surut kehidupan kuno perlahan muncul. Di bawah inti dunia bawah, terdapat menara raksasa tanpa dasar di kehampaan. Saat ini, terdapat 3 peti mati dalam yang sedikit terbenam di kehampaan, 2 di antaranya tampaknya terpengaruh oleh telapak tangan Xiao Yan dan Tetua Agung. Pemanggilan penguasa eksekusi dewa ternyata bergetar perlahan, dan aura tertinggi yang melampaui 9 langit berriples samar-samar. Saat peti mati itu disentuh, seluruh dunia bawah berubah warna. Pada saat ini, sudut mata Tianhu dan Fa berkedut hebat, kilatan ketakutan akan kematian muncul, dan matanya seolah menembus kehampaan gelap yang tak berujung, langsung mengunci 3 peti mati di bawahnya. Saat ini, salah satu dari 3 peti mati itu kosong, tetapi penghalang segel yang diserang oleh Xiao Yan dan mereka berdua bergetar hebat, dan gelombang energi yang memscorching mengamuk. Raja Suci, Xiao Tianming. Menyaksikan 2 sosok yang sangat kabur perlahan melangkah menembus kehampaan dan berdiri horizontal di area dunia bawah yang hancur ini, suara-suara mengerikan terus keluar dari mulut Tianhu, Fa, dan Putra Tuhan. Kekuatan kedua orang ini adalah kekuatan dewa sejati, puncaknya. Yuan cemburu, reinkarnasi dari 100 kehidupan, aku tak pernah menyangka kau masih sekeras kepala ini. Aku adalah anggota klan Xiao, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan oleh dewa setengah manusia sepertimu. Kobaran api membubung di tubuh Raja Suci dengan warna-warna cemerlang, seperti lingkaran matahari yang tak berujung dan menyengat yang menyinari langit dan bumi. Dia melangkah keluar dengan tenang, dan suara tua itu membawa kekuatan magis dari suatu suara tertentu, yang mengejutkan jiwa setiap orang yang hadir. Kuali Dewa Api, penguasa eksekusi dewa, apakah akhirnya berhasil? Saat merasakan kehadiran kedua sosok itu, muncul secercah kelegaan di mata tua Hades. Senior, Anda tidak bisa membiarkan mereka pergi, mereka adalah pelaku kejahatan di dunia bawah. Xiao Yan berteriak keras dari belakang, dan niat membunuh para iblis di sekitarnya melonjak. Jangan khawatir, hari ini, mereka tidak bisa pergi. Saat berbicara, kedua sosok Raja Suci dan Xiao Tianming tiba-tiba membesar, dan dalam waktu singkat mereka membengkak hingga mencapai ukuran yang mengerikan. Di tangan mereka berdua,
penguasa Zushen dan kuali Dewa Api bersinar dengan pancaran cahaya menyilaukan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Begitu muncul, mereka memusnahkan kekuatan jahat di dunia bawah. Bahkan Xiao Yan pun merasa malu dengan tindakan yang begitu mengguncang itu. Hahaha, aku tak percaya kalian berdua belum terjatuh. Pada awalnya, pembunuhan bersama antara kerajaan malaikat dan pusat dunia manusia serta pihak lain masih agak kurang mendapat perhatian. Pelindung surgawi, suara iri Fei Yuan terdengar lantang, dan aura jahat yang tak terbatas melonjak dengan hebat, seolah-olah dia bersiap untuk bertarung demi hidupnya. Aku adalah leluhur Yan, dan aku harus melenyapkan semua hal buruk di langit. Di tangan Raja Suci, penguasa eksekusi dewa kembali ke posisinya, dan segera di bawah kendalinya, api suci yang menyilaukan berubah menjadi puluhan ribu kaki panjang dan kuno yang tak terhitung jumlahnya, perlahan menyapu keluar, dan targetnya langsung terkunci pada penjaga langit, Sang Hukum. Fluktuasi semacam itu tak terlukiskan, tetapi penuh dengan spiritualitas langit dan bumi. Begitu menyebar, seluruh dunia menjadi panas membara, dan itu memprovokasi penjaga langit, dan hukum tidak dapat bergerak. Suara-suara yang sangat mengerikan itu perlahan saling bertemu dari mulut kedua dewa setengah dewa tersebut. Sumbernya rusak, dan darah iblis menyembur keluar. Itu sangat menakutkan. Siapa sangka bahwa dua tokoh hebat yang telah menghilang selama bertahun-tahun ini benar-benar terlahir kembali ke level yang lebih tinggi hari ini, dan kekuatan tokoh yang kedua bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Dong dong dong. Suara itu terdengar lagi. Raja Suci dan Xiao Tianming hampir saja bergerak untuk melenyapkan mereka berdua sepenuhnya, tetapi lapisan awan yang kacau tiba-tiba terkelupas dari langit dunia bawah, seolah-olah ada semacam istana ilahi yang melintasi langit. Xiao Yuntian, urusan kita akan diselesaikan cepat atau lambat. Suara itu berhenti, Tianhu, tubuh Fa tiba-tiba dilindungi oleh tangan giok yang indah yang muncul begitu saja, dan melarikan diri. Klan Xiao, di sisi lain, suara kebencian yang panjang juga perlahan menyebar, dan segera menyeret putra Tuhan ke dalamnya. Penguasa dunia manusia, dan pemimpin di luar alam. Detak jantungku berdebar kencang untuk waktu yang lama, dan gejolak yang berasal dari dua orang barusan mungkin tidak sebanding dengan para dewa. Ledakan. Begitu krisis itu bersentuhan dengan, Raja Suci dan Xiao Tianming bergandengan tangan untuk menunjukkan cara tertinggi membangkitkan kekuatan langit dan bumi, dan menstabilkan bagian dunia bawah yang terbelah dan hancur oleh sihir kecil itu. Di sini, seketika itu juga, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, lalu menatap kehampaan yang kacau dan kabur di kedalaman kekosongan kunci surgawi. Di antara ketiga peti mati itu, terdapat juga segel mulut peti mati, yang tampaknya mengandung kekuatan langit dan bumi yang tak terbatas. Kekuatan semacam itu tampaknya persis sama dengan kekuatan kedua orang yang baru saja meninggal. Di kedalaman, sepertinya ada aura samar yang menarik Xiao Yan untuk bergerak maju. Fluktuasi semacam itu tampaknya persis sama dengan Fen Jue. Junior Xiao Yan, perkenalkan senior Xiao Tianming, perkenalkan Raja Suci. Barulah setelah dunia bawah tanah kembali ke wujud aslinya, Xiao Yan berbicara dengan suara lantang, dan suaranya dipenuhi dengan amarah yang membara. Hei, keturunan klan Xiaoku masih bisa menghasilkan orang berbakat sepertimu, ini adalah keberuntungan klan Xiaoku. Wajah tampan Xiao Tianming perlahan menunjukkan sedikit kebanggaan, tetapi setelah beberapa saat, wajahnya langsung berubah muram. Kau merasakan napasnya. Sesaat kemudian, alis Xiao Tianming sedikit berkerut, matanya seketika berubah dari sikap agung menjadi tatapan kosong, menatap Xiao Yan dengan linglung, sebuah emosi yang tak terlukiskan merayap ke dalam hatinya. Bahkan setelah bertahun-tahun bereinkarnasi, ketika kenangan mengalir deras seperti air mata air, bayangan indah itu masih memenuhi pikiran Xiao Tianming dan bertahan lama. Saudara laki-laki, dia. Pada saat itu, Xiao Lingshan juga melangkah keluar dari barisan besar di belakang, dan segera berubah menjadi seorang gadis kecil di depan semua orang, terhuyung-huyung ke sisi Xiao Tianming, dan tersedak hingga hidungnya merah. Awalnya dia tidak banyak tahu tentang urusan Tuan Lei, tetapi setelah mengetahui seluk-beluk urusan Tuan Lei, dia tidak bisa menahan perasaan simpati yang mendalam. Kakak, jangan menangis, ceritakan padaku tentang situasinya akhir-akhir ini. Meskipun itu hal yang besar, ada saudara-saudara yang akan menanggungnya. Rambut hitam Xiao Tianming yang terurai sedikit berkibar, lalu dia mengusap dahi Xiao Lingshan dengan penuh kasih sayang dan berkata,
tetapi siapapun dapat dengan jelas merasakan niat membunuh yang dingin di balik senyuman itu. Tuan Lei, belum lama ini, reinkarnasi berhasil sepenuhnya, dan kekuatannya melonjak ke tingkat ke-9, tetapi tepat setelah reinkarnasi berhasil, ia ditangkap oleh rencana kerajaan malaikat. Berdasarkan informasi yang telah kami peroleh, di antara mereka, saya khawatir keempat penjaga klan jahat di luar wilayah tersebut, dan posisi misterius hukum menggunakan penciptaan alam iblis untuk menimbulkan masalah, tetapi orang ini sekarang telah mati secara tragis di tangan Raja Kegelapan, dan tidak ada bukti kematiannya. Xiao Lingshan menjelaskan berita yang baru diketahui semua orang secara perlahan, dan nada bicaranya berubah. Ini kerajaan para malaikat lagi. Setelah mendengar keempat kata yang sudah familiar itu lagi, mata Xiao Tianming jelas dipenuhi dengan amarah yang tak berujung. Pada awalnya, klan Xiao melakukan yang terbaik untuk melindungi dunia 1000 besar dari tangan jahat klan jahat dari luar alam, tetapi ketika mereka akhirnya meraih kemenangan yang sulit dan mengusir dunia luar, kerajaan malaikat dan pusat dunia manusia diam-diam menyerang, mencoba untuk memusnahkan klan Xiao. Pada saat itu, adegan-adegan pertemuan digambarkan dengan sangat jelas. Raja Suci pun tiba-tiba menyadari perubahan suasana hati Xiao Tianming, lalu menggelengkan kepalanya. Jika Xiao Tianming dibiarkan menyebarkan kemarahan ini, saya khawatir sebagian besar dunia bawah akan terlibat. Terima kasih atas kerja keras Anda. Masalah ini tidak akan berakhir seperti ini. Begitu suara Xiao Lingshan berakhir, aura menakutkan seperti matahari terbit muncul dari tubuh Xiao Tianming. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Hei, klan Xiao dan Raja-Raja Suci selamat dan sehat, jadi aku bisa tenang. Kaisar Iblis dan orang-orang kuat lainnya di belakang juga saling pandang dan tersenyum, lalu buru-buru menenangkan suasana di tempat itu. Jika tidak, amarah seorang pembangkit tenaga dewa tingkat puncak, saya khawatir tidak ada yang bisa menandinginya. Meskipun aku sedang menunggu pembukaan blokir, dunia bawah masih memiliki mekanisme pengawasan dan keseimbangan. Aku khawatir itu akan memakan waktu dan bahkan jika aku meninggalkan dunia bawah, tempat di mana aku menunggu asal-usul keluarga Xiao telah musnah. Saat Xiao Tianming berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke Pluto yang jauh, dan Raja Kegelapan pun menghilang. Kedua orang ini tak diragukan lagi merupakan salah satu tokoh yang paling dikagumi di seluruh dunia bawah. Meskipun krisis di dunia bawah telah berakhir, mereka memiliki pantangan yang tak ada habisnya di dunia bawah, dan semua orang masih tidak dapat dengan mudah meninggalkan tempat ini. Saya khawatir bahwa sosok yang hampir setara dewa masih dibutuhkan untuk bertindak. Tetapi sosok yang hampir setara dewa adalah orang tingkat atas yang cukup kuat untuk menembus langit, dan jika dia meninggalkan dunia bawah, kemana dia bisa pergi? Senior, jangan khawatir, setelah meninggalkan dunia bawah, kita bisa pergi ke aliansi api abadi. Saat itu, Xiao Yan juga datang dan berkata sambil tersenyum. Aliansi api abadi saat ini setara dengan salah satu kekuatan aliansi terkuat di seluruh 1000 dunia agung, kecuali pusat dunia manusia dan kerajaan malaikat. Jika beberapa kekuatan besar bergabung dengan dunia bawah, kekuatan aliansi api abadi akan menjadi jauh lebih kuat. Aliansi api abadi, itu sangat bagus. Xiao Tianming dan Raja Suci saling memandang dan takjub dengan tindakan Xiao Yan. Jelas sekali, orang ini sekarang adalah orang terkenal. Aku bersedia. Raja Kegelapan dan Tetua Agung Xiao Yan sama-sama melindungi satu-satunya tubuh jiwa ilusi Hades yang tersisa, lalu wajah mereka sedikit bergerak. Pluto saat ini hampir berada dalam bahaya, dan kekuatannya tiba-tiba turun dari tingkat setengah dewa ke tahap awal dari tingkat reinkarnasi 9 tingkat. Pertunjukan sihir kecil itu, jika bukan karena kekuatan reinkarnasi dan kekuatan dunia bawah yang mengumpulkan orang-orang dari aliansi api abadi, saya khawatir Pluto pasti akan lenyap sepenuhnya. Luka yang diderita sekarang tidak dapat dipulihkan, tetapi untungnya hasilnya baik. Batuk-batuk, masih ada satu napas tersisa. Pluto terbatuk kering, dan mata ilusinya perlahan menatap peti mati tersembunyi dan bengkok di kehampaan Tianzuo di bawah, dengan sedikit air mata lama. Untungnya, Xiao Tianming, Raja Suci, dan sosok yang mengagumkan itu tidak sepenuhnya jatuh ke alamnya sendiri. Jika tidak, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada Xiao Tianyuan juga? Untuk sementara waktu, seluruh dunia bawah tanah menjadi sunyi. Ledakan. Raja Suci tersenyum pada Yao Ji, lalu cara yang luar biasa dan dahsyat diperlihatkan,
dan api dunia yang tak berujung terbentang, sepenuhnya mengubah kemandulan dunia ini dan menyucikannya. Setelah 100 tarikan napas, area ini pun kembali ke tampilan gelap aslinya. Api suci kedua. Api suci kedua. Xiaoyan, Yun, dan Cailin berkerumun di sekitar satu sama lain. Setelah melihat aksi dahsyat Raja Suci, api suci di tubuhnya sangat tertarik padanya. Selalu ada sesuatu yang kurang, kalau tidak. Perlahan menarik tangannya, Raja Suci tak kuasa menahan diri untuk merangkul Yao Ji dengan satu tangan, lalu menatap Xiaoyan dengan senyum di wajahnya. Siapa sangka bahwa para pewaris warisan Kaisar Dou dari alam bawah pada masa itu telah berubah menjadi sosok yang begitu menakutkan, dan bahkan menyelamatkan mereka dengan menyamar. Mungkin ini takdir. Semuanya, jangan tidak sabar, nak, ikut aku. Xiao Tianming menertawakan dirinya sendiri, lalu perlahan menuntun Xiaoyan menuju dunia bawah. Kecepatannya sangat lambat, tetapi ruang di bawahnya mengungkapkan misteri yang tak berujung. Cahaya redup langit dan bumi terus meluap dari peti mati terakhir yang tertutup rapat, dan gelombang yang mengejutkan terus meluap. Senior, ada apa dengan penghalang segel ini? Dalam perjalanan ke depan, Xiaoyan tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Sepertinya Raja Pluto dan Raja Kegelapan membawa aku dan tubuh-tubuh lain yang terluka parah, lalu Tianyuan Taisang dan Patriark bergabung untuk menyegel kekuatan kehidupan yang melindungi kami. Selama bertahun-tahun, ada banyak dari mereka. Sebuah kekuatan yang tak dapat dijelaskan mencoba mengikis penghalang segel, dan Raja Suci harus memaksa keluar, sehingga membentuk penghalang segel yang membutuhkan token Tianyuan Taisang dan token Raja Suci untuk ditembus. Xiao Tianming teringat, sekumpulan kekuatan yang tak dapat dijelaskan. Ras jahat ekstrateritorial, ataukah penguasa dunia pusat dari dunia manusia? Xiaoyan mengerutkan kening. Sepertinya bukan mereka. Xiao Tianyuan menggelengkan kepalanya tanpa daya, untuk hal-hal ilusi itu, bahkan levelnya pun tidak dapat memahaminya. Ayo, ke sini, ada kesempatan yang menjadi milikmu. Dia melirik Xiaoyan dengan sedikit rasa kagum, lalu keduanya memasuki alam kekosongan kunci surgawi bersama-sama. Ada juga semacam kekuatan sewenang-wenang di dunia bawah, yang perlahan pulih. Kekuatan semacam itu sama panjangnya dan setua istana dewa sungguhan, dan itu membuat orang merasa dihormati. Perang dunia bawah telah berakhir saat ini, dan banyak tokoh kuat seperti aliansi api abadi juga menghela napas lega. Pertempuran ini penuh dengan lika-liku. Jika bukan karena keadilan dan keberanian Hades, saya khawatir semua orang pasti sudah gugur di sini, tetapi sekarang akhirnya, tentu saja, ini adalah sebuah kelegaan. Xiao Tianming membawa Xiaoyan dan melesat menuju alam void kunci surgawi di bawah. Di sisi lain, orang-orang di belakangnya semuanya diam-diam berkeliaran di kehampaan, menunggu kembalinya Xiaoyan dan keduanya. Sekarang setelah pertempuran pertama di dunia bawah berakhir, begitu kekacauan di sini dibereskan, pasukan dapat mulai menuju alam api tak berujung untuk berkumpul kembali. Pada saat itu, kekuatan keseluruhan aliansi api tak berujung mungkin akan meroket ke tingkat yang menakutkan, bahkan dakian, dua kekuatan super di dunia, tidak akan mudah terguncang. Senior, menurut legenda, Tianzuo tidak memiliki alam. Seharusnya ada banyak orang kuat di keluarga Xiao saya, mengapa hanya ada sedikit dari kalian? Di sepanjang perjalanan, Xiaoyan juga hanya dipahami sebagian. Klan Xiao yang besar, yang dulunya merupakan ras pertama di dunia seribu besar, dan sekarang yang tersisa hanyalah beberapa tokoh terkemuka termasuk Tetua Agung. Situasi tragis seperti ini sungguh mengejutkan. Pada awalnya, untuk menghadapi klan jahat di luar alam, klan Xiao saya mengerahkan terlalu banyak kekuatan, dan akhirnya dibunuh oleh kerajaan malaikat dan pusat dunia manusia. Sekarang di sini, hanya ada aku, Raja Suci, dan Patriark. Ketika Xiaoyan menanyakan hal ini, tatapan angkuh Xiao Tianming tak kuasa menahan rasa bersalah yang mendalam. Jika mereka bisa merasakan ambisi malaikat pembantai itu lebih awal, bagaimana mungkin keluarga Xiao bisa jatuh ke titik seperti ini? Sambil berbicara, keduanya tiba di alam kekosongan kunci surgawi. Saat ini, tidak ada dunia di dalam gembok surga, tanpa halangan dari mantra segel, ruang kacau yang sangat besar muncul di depan keduanya, dan rantai-rantai kacau yang penuh dengan kekuatan luar biasa ditempatkan di sini secara tidak teratur. Saya tidak tahu apakah itu disengaja atau digunakan untuk melindungi dari kekuatan apapun,
rantai-rantai ini sepenuhnya memenjarakan seluruh ruang, dan ketiga sarkofagus itu perlahan melayang di kehampaan, melepaskan aliran kekuatan ilahi yang stabil. Di wilayah seperti itu, bahkan makhluk perkasa seperti Xiao Tianming pun merasakan tekanan yang besar, dan bahkan jubah iblis pemberontak di belakang Xiao Yan pun sedikit gemetar saat ini. Kekuatan mereka rentan seperti bulu terhadap keberadaan yang mengerikan di dalam sarkofagus terakhir ini, dan mereka hanya bisa menundukkan kepala dan melayani sebagai menteri. Saat tiba di depan ruang kosong tempat ketiga peti mati itu berdiri horizontal, sumber api suci ketiga di tubuh Xiao Yan melonjak aneh, dan tiba-tiba berubah menjadi pola reinkarnasi yang penuh dengan garis-garis rumit yang melayang di atas bahunya, seolah mencoba mengingat sesuatu. Pendahulu dari api suci ketiga, saya khawatir ia memiliki banyak asal-usul dengan patriark klan Xiao ini. Meskipun dia sudah menduga dalam hatinya, Xiao Yan tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Patriark klan Xiao, dia mungkin orang nomor satu di dunia 1000 besar, tetapi situasi patriark ini agak istimewa. Xiao Tianming menggelengkan kepalanya tanpa daya. Inilah fondasi sebenarnya dari kemampuan keluarga Xiao untuk menjadi ras pertama di dunia 1000 besar. Namun, pada awalnya, baik itu pemimpin pengepungan di luar alam maupun pertempuran menentukan melawan klan jahat di luar alam, sang patriark tampaknya tidak muncul, dan akhirnya muncul. Pada saat itu, ia jatuh ke dalam keadaan mati suri, yang berlanjut hingga hari ini. Cepatlah, kita akan pergi dari sini setelah kamu selesai. Ya, Xiao Yan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, seolah-olah dia memiliki firasat bahwa mungkin ada banyak rahasia di dalamnya. Mampu membuat sosok yang hampir setara dewa terlihat seperti ini sudah melampaui kemampuan yang bisa dia tangani saat ini. Dong dong dong. Xiao Tianming menyingkir, sesaat kemudian, api suci ketiga di atas bahu Xiao Yan tampak menangkap sesuatu, membawa tubuh Xiao Yan berubah menjadi seberkas cahaya terang, dan langsung mendekati tepi sarkofagus. Puff! Tepat ketika Xiao Yan bergerak, rantai langit yang tak terhitung jumlahnya bergetar di kehampaan gembok surgawi, dan riak energi putih susu bergoyang sedikit, mengejar sosok Xiao Yan, mencoba untuk masuk ke dalam sarkofagus bersama-sama. WHO, kekuatan setengah dewa berwarna merah menyala di sekitar Xiao Tianming melonjak, dan raungannya menggema di langit dan bumi, dan ketika dia mengangkat tangannya, kekuatan tertinggi yang menghancurkan langit dan bumi meletus secara langsung, melancarkan serangan mengerikan terhadap pasukan-pasukan ini. Gelombang energi putih susu itu terguncang oleh serangan-serangan ini, dan seketika hancur di sini. Dengan hilangnya energi putih susu, tubuh Xiao Yan juga masuk ke dalam sarkofagus, dan sepertinya ada sesuatu yang menunggu Xiao Yan. Fluktuasi ini, mungkinkah ini sosok misterius yang ditemui sang patriark di medan perang kuno? Melihat tidak ada atribut apapun dalam riak energi putih susu itu, Xiao Tianming menggelengkan kepalanya tanpa daya. Menurut dugaannya, alasan mengapa sang patriark tidak ikut serta dalam rencana terakhir untuk memburu pemimpin dunia luar mungkin karena ia terhalang oleh apa yang disebut medan perang kuno. Apa yang dimaksud dengan medan perang kuno? Menurut legenda, tempat ini adalah raja generasi pertama dari semua binatang buas, ular piton penelan 10 warna, dewa racun, dewa bunga, dan dewa bulan, tempat para dewa jatuh. Namun sepanjang zaman, tidak seorang pun mengetahui keberadaan daerah ini, kecuali sang patriark. Tulang dewa naga, alam keempat Jue yang terbakar, kuali dewa api, berbagai api suci, istana spiritual 9 lantai. Prestasi Anda luar biasa. Di dalam sarkofagus itu, terdapat kehampaan yang sangat kacau. Xiao Yan baru saja melangkah masuk, dan suara-suara agung yang membuat jiwanya bergetar pun bergema. Fluktuasi ini, jiwa para dewa. Meskipun Xiao Yan sedang berkonsentrasi penuh saat ini, dia tetap merasakan kekaguman yang mendalam. Suara yang begitu agung saja sudah membuat kekuatan dalam tubuh Xiao Yan menjadi mematikan. Di level ini, siapa lagi yang bisa menandingi Xiao Yuntian, kepala klan Xiao? Istana spiritual tingkat ke-9 sudah menjadi batas kemampuannya. Meskipun dikatakan bahwa kekuatan jiwa telah mencapai puncak alam dewa, jika istana spiritual tingkat ke-10 tidak dapat dibangun kembali, Xiao Yan tidak akan mampu menembus ke alam jiwa dewa sepanjang hidupnya. Jubah iblis telah membawa kekuatanmu ke akhir reinkarnasi, tetapi kau belum sepenuhnya mengendalikannya, dan kau memiliki banyak kekuatan di dalam tubuhmu, yang membuat jalan reinkarnasimu semakin sulit. Hari ini,
Aku akan mengirimkanmu keberuntungan yang sangat baik. Adapun tulang dewa naga, sambil menunggu Raja Naga Emas mencapai tingkat setengah dewa, dia pasti akan memiliki cara agar kamu bisa menembus ke tubuh ilahi. Istana spiritual lantai 10, sekarang kau hanya bisa mengandalkan kerajaan para malaikat. Suara lirih itu terdengar, seolah-olah seorang lelaki tua yang penuh kasih sayang sedang membimbing dan menunjukkan jalan bagi generasi muda. Terima kasih, senior. Keraguan yang bertebaran di hatinya perlahan sirna oleh suaranya, dan Xiao Yan hanya bisa dengan hormat memberikan hadiah khas klan Xiao kepada kekosongan yang kacau ini. Di dunia ini, tampaknya bukan hanya ada pusat dunia manusia dan pemimpin dunia. Tampaknya ada aura yang lebih aneh. Medan perang kuno telah sepenuhnya jatuh ke tangannya. Apa sumber aura ini? Ketika suara itu berhenti, kekuatan di seluruh dunia bawah mulai melonjak, dan aliran energi yang stabil berkumpul menuju tubuh Xiao Yan di dalam sarkofagus. Kekuatan-kekuatan ini bukan seperti mencabut bibit untuk mendorong pertumbuhan, tetapi lebih seperti membantu Xiao Yan untuk menetralkan kekuatan-kekuatan di dalam tubuhnya, kekuatan iblis, tulang dewa naga, dan bahkan api suci. Begitu transformasi semacam ini terjadi, saya khawatir keturunan keluarga Xiao ini akan menjadi orang pertama di dunia yang tak seorang pun bisa menandinginya.